Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Apa kabar kalian hari ini? Seperti biasa saya doakan semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Catur klasik. Bermain catur dengan tidak ada batasan waktu, atau ya paling tidak mempunyai waktu banyak untuk berpikir, akan jauh lebih menarik teman-teman. Dan inilah yang akan kita bahas, permainan catur antara Emil Joseph Dimmer, master catur berkebangsaan Jerman yang lahir pada 15 Mei 1908 melawan Ports. Yang saya cari-cari artikel tentangnya, namun saya tidak menemukannya. Sementara permainan ini terjadi pada 1948. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke partainya. Joseph putih, Ports hitam. Putih mengawali dengan pion D4. Kemudian dibalas hitam, pion D5. Penawaran pertukaran pion dilakukan oleh putih, pion E4. Hitam menerima, pion pukul pion, lalu kuda putih ke C3 mengancam pion di E4. Kuda hitam F6 melindungi pion, dilanjutkan oleh putih pion F ke F3. Yang ini jarang sekali terjadi teman-teman, apalagi di permainan catur pemula sampai menengah. Saran saya juga jika kalian masih belajar catur, hindari langkah ini, karena membuka pion lemah F2 sangat membahayakan buat raja kita. Namun jika kalian sudah merasa pro dalam permainan catur, langkah ini sangat bisa untuk dicoba. Oke lanjut, hitam tidak memukul pion di F3. Ia menambah perlindungan pion di E4 dengan gajah F5. Sehingga langsung saja pion putih pukul pion hitam di E4, lalu kuda hitam membalas memukulnya. Menteri putih ke F3 mengancam gajah terang hitam, sekaligus mengancam kuda 2 kali bersama kudanya. Sehingga langkah terbaik oleh hitam dilakukan. Kuda pukul kuda di C3, lalu pion B membalas memukulnya. Kini gajah terancam, sehingga gajah hitam memilih untuk pergi. Namun ia memilih untuk pergi sampai ke kandangnya. Entahlah apa yang dipikirkan oleh hitam saat ini. Di posisi ini lihatlah teman-teman, perwira putih sudah lumayan berkembang, sementara hitam masih seperti posisi semula. Dan langsung saja putih membawa gajahnya pergi ke C4, ancaman skakmat dengan menteri memukul pion F7. Sehingga pion hitam E maju ke E6 untuk menutup garis diagonal gajah putih. Tentu kesempatan ini dimanfaatkan oleh putih dengan mengembangkan kudanya. Ia pergi ke H3. Selain mengembangkan kuda, kuda ini pergi juga untuk memberi ruang raja putih melakukan rokade pendek. Lalu hitam, gajah ke E7 sama-sama memberi ruang untuk rokade pendek. Dan benar saja teman-teman, putih rokade pendek dan disusul hitam rokade pendek. Kini kuda putih naik ke F4. Lalu hitam masih juga enggan mengembangkan perwira di sep menteri. Ia membawa pion C6. Kini putih membawa kudanya ke H5. Baru kemudian kuda hitam bermanuver ke D7. Menteri putih ke G4. Ancaman yang nyata dan terlihat jelas, skakmat dengan memukul pion di G7. Sehingga pion naik ke G6. Namun ia tidak bisa memakan kuda karena ia terpaku oleh menteri terhadap rajanya. Dan kesempatan ini digunakan untuk putih membawa gajah gelapnya pergi ke H6 mengancam benteng. Sehingga benteng hitam bergeser ke E8. Dan sampai di sini cobalah untuk melihat secara seksama. Diakui atau tidak, kini hitam sedang diambang kekalahan teman-teman. Kita akan menganalisa beberapa kemungkinan langkah yang terjadi di posisi ini. Namun sebelum kita menganalisa, saya minta kalian untuk mencobanya. Langkah terbaik apa yang bisa dilakukan oleh putih saat ini? Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah menemukan langkah tersebut?
Jika sudah, simpan dulu jawaban kalian dan kita akan sedikit menganalisa. Adakah dari kalian yang menjawab dengan gajah memukul pion di E6? Jika itu jawaban kalian, maka kalian salah. Mari kita analisa langkah tersebut. Jika gajah putih memukul pion di E6, jangan kalian berpikir bahwa hitam akan membalas memukul gajah dengan pion F7. Karena jika itu dilakukan, menteri akan membalas memukulnya skak, raja bergeser ke H8, lalu skakmat oleh gajah gelap hitam di G7. Sehingga langkah terbaik oleh hitam adalah membawa kudanya pergi ke F6 mengancam menteri. Sehingga kuda putih memukul kuda hitam di F6, gajah gelap hitam membalas memukulnya, gajah terang putih memukul gajah terang hitam, benteng membalasnya. Dilanjutkan oleh putih membawa menterinya ke F4, mengancam gajah gelap hitam 2 kali bersama bentengnya. Sehingga benteng hitam menambah perlindungan di E6. Putih mempertebal ancaman dengan gajah gelap pergi ke G5, sehingga perlindungan ditambah oleh raja hitam pergi ke G7. Lalu gajah pukul gajah, benteng hitam pukul gajah, lalu menteri putih bergeser ke E5. Lihatlah posisi perwira saat ini teman-teman. Yang tadinya hitam sudah diambang kekalahan, kini menjadi posisi siap untuk menyerang. Sementara perwira hitam dan perwira putih sama-sama kuat. Dengan begini, berarti putih rugi total jika gajah memukul pion di E6 tadi. Baiklah, mari kita kembali. Langkah terbaik oleh putih saat ini adalah menteri memukul pion di E6 teman-teman. Putih mengorbankan menterinya. Di posisi ini, jika hitam menerima pengorbanan menteri putih dengan memukul menteri di F6 oleh pion, maka gajah terang putih akan membalasnya skak. Satu-satunya jalan buat raja hitam adalah pergi ke H8 teman-teman. Lalu skakmat terjadi oleh gajah gelap putih pergi ke G7. Oleh karena itu, langkah terbaik hitam saat ini adalah membawa kudanya pergi ke E5. Kuda ini mengancam gajah putih, mengamankan pion di F7, dan membuka garis diagonal gajah terang hitam untuk mengancam menteri putih teman-teman. Dan tahukah kalian langkah spektakuler oleh putih saat ini? Yaitu menteri memukul pion di F7, mengorbankan menterinya. Sehingga langsung saja dipukul oleh kuda hitam. Lalu gajah terang putih membalasnya, memukul kuda skak, raja pergi ke H8, lalu skakmat terjadi dengan gajah gelap putih pergi ke G7. Skakmat. Bagaimana teman-teman? Catur klasik lebih asik bukan? Baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan video catur kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya, mohon maaf karena suara saya agak sedikit bindeng karena lagi flu. Jika kalian berkenan, silahkan like video ini, subscribe channel ini, sebarkan video dan channel ini ke teman-teman pecinta catur kalian. Namun jika kalian tidak berkenan, jangan sungkan untuk memberikan kritik, saran, serta masukannya melalui kolom komentar. Terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.